Nama pelaku usahanya itu Dedi Asnawi dan Kosanti. Kebetulan usahanya dikelola oleh orang tua saya, kedua orang tua saya. Nah, yang usaha beralamat di Lorong Solikin nomor 23A Kota Baru Kota Jambi. Ini adalah alamat si pelaku usahanya. Untuk alamat usahanya itu di Jalan Jaya Kusuma nomor 9, Sekolah Kesempatan Kota Baru Kota Jambi. Untuk nama usahanya tersendiri yaitu Tenda Biru. Nah, usaha ini kurang lebih sudah berdiri 8 tahun sejak 2015. Nah, jenis produknya itu yaitu penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Produk usaha ini memiliki 3 produk utama, yaitu seperti nasi bungkus yang pertama, yang kedua gado-gado, yang ketiga itu lontong sayur. Untuk skala usaha ini yaitu skala usaha mikro. Nah, sedikit menjelaskan, usaha ini sudah berjalan lebih dari 8 tahun yang dikelola oleh salah satu istri dan dibantu anak-anaknya. Usaha ini buka dari jam 6:30 pagi hingga seharusnya paling telat itu jam 12 siang. Usaha ini menyediakan 3 jenis makanan sarapan pagi, dan usaha ini juga menerima pesanan untuk jumlah atau skala yang besar. Usaha ini berada persis di pinggir jalan menggunakan tenda, bukan di dalam ruko. Dengan melakukan pembuatan sertifikat halal, pelaku usaha berharap dengan adanya SH ini, para konsumen dapat lebih percaya dengan tingkat produk yang sesuai dengan syariat Islam dari mulai produksi dan distribusinya. Selanjutnya itu ada tahap NIB, itu pertama-tama untuk memulai tahap pembuatan NIB, sebelumnya kita harus membuat akun atau hak akses UMK. Nah, ini dia beberapa poin untuk mendapatkan hak akses tersebut. Yang pertama, kita harus membuka laman website OSS Kementerian Investasi. Yang kedua, selanjutnya daftar. Yang ketiga, pilih opsi dan skala usahanya. Yang keempat, pilih jenis usaha pada kolom jenis pelaku usaha. Yang kelima, memasukkan nomor telepon aktif pada kolom nomor telepon sekunder. Yang keenam, isi alamat email pada kolom alamat email. Yang ketujuh, klik kirim kode verifikasi melalui email. 8, buka email Anda. Dan akhirnya hak akses sudah bisa digunakan login ke SRND seperti saja. Nah, setelah mendapatkan hak akses UMK, Anda bisa mulai mengajukan pembuatan nomor izin berusaha secara online menggunakan cara berikut ini. Yang pertama, kunjungi laman website OSS Kementerian Investasi, lalu pilih masuk pada pojok kanan atas, login menggunakan username dan password dari hak akses UMK tadi. Yang kelima, pilih menu perizinan usaha pada menu di bagian atas. Yang keenam itu klik permohonan baru. Baru yang ketujuh, masukkan informasi secara lengkap seperti yang diminta pelaku usaha, data bidang usaha, daftar produk dan jasa. Yang ke-8 yaitu periksa kelengkapan semua informasi. Dan yang ke-9, lengkapi dokumen persetujuan lingkungan KBLT atau bidang tertentu, lalu baca dan pahami ketentuannya. Yang ke-10 dan terakhir yaitu periksa kembali draft perizinan berusaha apabila semua sudah sesuai dan bisa mengunduh dokumen perizinan NIB. Sebelum ke tahap proses pembuatan sertifikat halal, NIB merupakan salah satu syarat wajib bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi halal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa usaha terdaftar resmi dan siap memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh BPJPH dan LPPOM MUI. Pada proses pembuatan NIB ini, pelaku usaha harus mengajukannya melalui situs OSS dengan memiliki KBLI 5103, yaitu menyediakan makanan dan minuman yang berlokasi di tempat permanen, namun sifatnya bisa dibongkar, pasang atau dipindahkan, seperti menggunakan tenda. Nah, pada usaha saya kali ini, kami termasuk pada KBLI 5103 karena menggunakan tenda, yaitu usahanya permanen, akan tetapi sistemnya itu bongkar pasang gitu. Selanjutnya itu NIB usaha. Pada NIB usaha ini, nah ini ada nama pelaku usahanya seperti ini contohnya. Nah, ini pokoknya NIB-nya seperti ini. Nanti kalau sudah selesai nanti akan keluar NIB
mengunggah dokumen yang diperlukan termasuk pernyataan mandiri dan mengenai kehalalan produk. Yang keempat, setelah pendaftaran Anda akan didampingi oleh pendamping proses halal yang sudah terdaftar di BPJPH. Langsung yang kelima itu BPJPH, Badan Penanggulangan Jaminan Produk Halal akan melakukan verifikasi dokumen yang diunggah. Yang keenam, setelah proses verifikasi dan validasi selesai, BPJPH akan menerbitkan surat tanda terima dokumen atau STTD agar Anda bisa lanjut ke tahap sidang MUI. Yang kedelapan, jika MUI menetapkan produk Anda memenuhi syarat kehalalan suatu produk, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal yang disebut. Inilah cara agar kalian bisa membuat sertifikasi halal. Nah, ini adalah contoh sertifikat halal pada usaha saya yang saya dampingi. Ini sudah keluar jenis produknya, nama produknya, pelaku usahanya, alamatnya, dan diterbitkan tanggal berapa, itu tanggal 30 Oktober 2025. Terus ini ada nomor sertifikatnya juga, nanti terbit seperti ini, dan nama pelaku usahanya, sebelah sini lagi, terus jenis produknya, alamat produknya, dan daftar produknya. Selanjutnya, keunggulan dan kekurangan usaha ini. Pada saat saya mendampingi usaha ini untuk membuat sertifikasi halal, yang pertama, usaha ini memiliki beberapa keunggulan yang mendukung kepercayaan konsumen dan keberlangsungan usaha. Pertama, seluruh produk yang dijual seperti nasi gemuk, gado, dan lampu sayur telah tersertifikasi halal sehingga aman sesuai syariat Islam dan meningkatkan nilai jual di masyarakat. Selanjutnya itu yang kedua, menu yang disajikan merupakan makanan sarapan yang populer dan menjadi kebutuhan sehari-hari sehingga memiliki pasar yang stabil. Dan ketiga, bahan bakunya mudah ditemukan dan terjangkau. Nah, kekurangannya itu terletak pada keterbatasan waktu penjualan yang hanya efektif di pagi hari, yaitu jam setengah 7 sampai jam 12 siang habisnya. Pokoknya jam 12 itu langsung tutup. Nah, selain itu bahan masakannya tampilan sayuran mudah rusak sehingga membutuhkan pengelolaan dan penyimpanan yang sangat memperhatikan kebersihan. Dan persaingan tinggi antar penjual sarapan juga membuat usaha ini harus memiliki khas agar tetap diminati. Terus selanjutnya itu saat usaha berdasarkan dan kekurangan dan kelebihan yang saya jelaskan tadi, ada saran dari saya sebagai pendamping, yaitu penggunaan dan penerapan pembayaran digital. Nah, penerapan pembayaran digital seperti QRIS dan ada mobile banking sangat membantu usaha sarapan ini. Banyak pelanggan sekarang terbiasa membawa ponsel dibandingkan uang cash atau uang tunai, sehingga pembayaran digital memberikan kemudahan dan mempercepat transaksi pada usaha ini. Pada saat kita mendamping itu memang hanya menggunakan uang cash atau nggak bisa dia menggunakan dompet digital gitu karena mungkin si pelaku usahanya belum terlalu ngerti. Itu saja untuk tantangan yang saya rasa pada saat saya mencari usaha ini. Saya nggak punya tantangan sih sejauh ini. Saya mencari pelaku usaha karena kebetulan orang tua saya memiliki usaha, jadi saya untuk mencari pelaku usaha saya tidak mendapatkan tantangan. Nah, ini ada dokumentasi produknya, ada gado-gado, nasi gemuk sayur pada usaha ini. Terus, nah ini dokumentasi pendamping nih, yang suami istri tadi loh, ini yang bapak saya, ibu bapak saya. Dikarenakan pas PNIB menggunakan nama bapaknya, karena nama ibunya itu waktu itu ada kendala karena udah pernah didaftarkan oleh pihak yaitu pembeli waktu itu karena harus memiliki sertifikasi halal, tetapi orang itu tidak bertanggung jawab, hanya cuma menerbitkan NIB, tidak menerbitkan sertifikasi halal, makanya NIK yang si ibu ini tidak bisa digunakan. Itu sih tantangannya. Nah, kesimpulan pada laporan saya kali ini yaitu usaha sarapan pagi ini merupakan usaha yang memiliki peluang pasar yang sangat baik karena makanan seperti nasi gemuk, gado-gado, dan lontong sayur sudah menjadi bagian dari kebutuhan konsumsi masyarakat setiap harinya dengan harga yang terjangkau, rasa yang familiar, dan proses produksi yang relatif mudah. Usaha ini dapat terus berkembang dan memberikan keuntungan yang stabil. Produk yang sudah memiliki sertifikasi halal juga meningkatkan kepercayaan pelanggan sehingga usaha dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Meskipun demikian, usaha ini tetap memiliki tantangan seperti persaingan yang tinggi atau bahan makanan yang mudah rusak. Namun melalui pengelolaan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan, inovasi menu, serta penerapan pembayaran digital dan promosi efektif, usaha ini sangat berpotensi untuk tumbuh lebih besar dan menjadi pilihan utama masyarakat untuk sarapan setiap harinya. Terima kasih, itulah hasil presentasi dari saya, itulah laporan pendamping saya.